siang Bu Ayu. Selamat siang Ibu Dina. Apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah Bu, seperti cuaca hari ini yang sangat terang, saya sangat senang dan bahagia. Alhamdulillah Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan Ibu Dwi. Iya, jadi siang ini kami akan melakukan proses coaching. Oke, baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan dilakukan ya Bu. Iya, Bu. Sebelum coaching ini dimulai, saya akan melakukan rubrik penilaian ya Bu, yang akan saya gunakan ketika proses coaching itu berlangsung. Iya. Jadi saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum Ibu ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Gimana Bu? Ya boleh Bu. Kira-kira Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan di dalam kegiatan coaching ini Bu? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin sekali mendengarkan sepenuh hati Bu ya. Saya ingin juga kompetensi pertanyaan berbobot Bu, itu yang mungkin akan saya tingkatkan, yang akan saya gunakan. Oke, berarti Bu Ayu akan meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot dan mendengarkan dengan sepenuh hati ya Bu. Bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan membantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu. Iya. Kemudian kira-kira kompetensi spesifik apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Untuk kompetensi saya rasa cukup untuk yang dua tadi dulu ya Bu ya. Saya ingin mendengarkan sepenuh hati dan menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti Bu Dwi bisa mengeluarkan apa saja yang kira-kira akan Ibu Dwi terapkan. Baik, berarti saya akan lebih memfokuskan pada kompetensi Ibu dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga dalam mendengarkan ya Bu. Oke, Bu, untuk indikator pencapaiannya dalam tujuan pembelajaran semoga bisa tercapai ya Bu. Iya, amin. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Selamat siang Ibu Dwi. Selamat siang Bu Ayu. Bagaimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya Bu Dwi. Kemarin kita sudah janjian ya mau ketemu. Ibu Dwi katanya ada yang mau diceritakan. Kira-kira Bu Dwi tujuannya ini mau apa sih? Oh iya Bu Ayu, saya ini merasa seperti ini Bu, dalam pembelajaran itu saya merasa cara saya mengelola kelas itu masih kurang baik. Oh, jadi tujuan Ibu Dwi mau cerita itu, Ibu itu merasa bahwa pengelolaan kelas Ibu itu agak kurang baik ya Bu ya. Jadi di sini Bu, saya ingin bertanya dulu kira-kira dari 1 sampai 10 pengelolaan kelas yang Ibu sudah lakukan itu sudah di angka berapa? Mungkin baru di angka 6 ya Bu. Angka 6. Jadi Ibu maunya di angka berapa? Ya setidaknya 9 Bu. Wah, bagus Iya. sekali Bu Dwi ya, maunya yang hampir mendekati sempurna. Iya Bu. Oke Bu Dwi, jadi coba saya mau mendengar dulu, ceritakan dulu bagaimana sih kondisi situasi Bu Dwi di dalam kelas itu bagaimana? Iya, Bu Ayu, saya kan mengajar matematika nih Bu Ayu. Saya melihat sepertinya setiap kali saya masuk ke kelas, anak-anak itu pada saat pembelajaran saya itu kurang fokus Bu. Jadi sebagian anak ada yang sibuk bercerita, kemudian juga ada yang sering izin keluar seperti itu. Jadi saya merasa dalam saya mengelola kelas itu sepertinya agak kurang baik seperti itu. Oke, jadi Bu merasa agak kurang baik ya dalam mengelola kelasnya karena anak-anak jadi kurang fokus, keluar masuk kelas seperti itu Bu ya. Kira-kira untuk mengatasi kurang fokus dalam pengelolaan kelas itu apa yang sudah Ibu lakukan sebelumnya? Saya udah banyak ya Bu yang sudah saya lakukan. Saya sudah coba menggunakan metode pembelajaran yang bermacam-macam, terus mengajak anak untuk berdiskusi, kadang juga mereka sendiri-sendiri. Saya pindahkan nih anak-anak yang suka biasa ngobrol, ribut, saya pindahkan posisi duduknya.
Pokoknya udah banyak cara yang saya lakukan, tapi saya masih merasa sepertinya masih kurang Bu. Seperti itu. Oke, jadi itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu ya yang sudah Ibu lakukan itu, menggunakan metode yang berbeda, terus berdiskusi, menukar-nukar tempat duduk tadi ya Bu ya. Itu sebenarnya sudah bagus, tapi masih ada yang kurang mungkin Bu ya. Iya. Kira-kira permasalahan itu yang membuat anak itu kurang fokus tadi Bu ya, kira-kira penyebabnya karena apa sih Bu? Ya itu tadi ya Bu, mungkin minat mereka terhadap pelajaran matematika. Jadi mereka itu dari awal sudah istilahnya mungkin mendengar kata matematika itu udah yang merasa males nih, pelajaran sulit, susah, segala macam. Jadi ketika belajar akhirnya motivasi mereka tidak terlalu minat ya, tidak terlalu tinggi terhadap pelajaran matematika. Jadi ya seperti itu. Oke, jadi yang menjadi masalah utama itu dari minatnya Bu ya, dari minat murid terhadap pembelajaran matematika yang dilakukan. Kira-kira Bu ya, kalau tadi sudah menerapkan metode berbeda, kira-kira ada strategi lain tidak Bu yang ingin Ibu Dwi lakukan agar proses pengelolaan kelas Ibu Dwi itu bisa lebih baik lagi dari sini? Rencananya saya mau menambahkan mungkin media-media pembelajaran yang interaktif ya Bu, yang menarik, yang inovatif seperti itu. Mungkin dengan video pembelajaran atau juga menggunakan aplikasi-aplikasi. Karena saya lihat sekarang ini banyak sekali ya aplikasi-aplikasi yang mendukung, salah satunya di pelajaran matematika seperti GeoGebra segala macam. Mungkin itu bisa meningkatkan minat murid saya ya Bu ya. Iya, itu bagus sekali Bu, itu bagus sekali. Jadi Ibu ingin menambahkan media-media pembelajaran Bu ya. Ada beberapa aplikasi tadi, itu sebenarnya sudah bagus, sudah bisa Ibu lakukan. Jadi dari strategi yang Ibu mau ingin lakukan tadi, langkah awal yang Ibu lakukan kira-kira langkahnya gimana? Mungkin yaitu saya coba untuk menyiapkan bahan ajarnya dulu ya Ibu. Saya akan coba untuk membuat video mungkin, atau kalau saya belum merasa pandai dalam membuat video, mungkin saya akan mencari video-video pembelajaran yang menarik ya. Kemudian mungkin saya tambahkan lagi dengan aplikasi-aplikasi tadi saya gabungkan. Oke, Bu Dwi, bagus sekali strategi dan langkahnya Ibu Dwi. Yang pertama menyiapkan bahan dulu ya, itu memang sangat bagus sekali Bu. Jadi kita menyiapkan bahan dulu Bu ya, agar nanti proses berjalannya pengelolaan kelas bisa berjalan dengan baik. Kapan Bu mau dilaksanakan kira-kira strateginya? Mungkin di jadwal pelajaran saya selanjutnya ya Bu, seolah mungkin minggu depan Bu. Oke, baik, minggu depan. Semangat ya Bu Dwi ya. Saya rasa Ibu Dwi bisa melaksanakannya. Ibu Dwi pasti semangat. Nanti jika ada sesuatu yang perlu kita lanjutkan lagi komunikasinya, kita lanjutkan lagi, nanti hubungi lagi saya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu Ayu. Setelah saya bercerita dengan Bu Ayu, saya jadi memiliki gambaran nih bagaimana apa yang harus saya lakukan pada saat saya melakukan pembelajaran di kelas agar pengelolaan kelas juga berjalan. Sama-sama Bu Dwi. Sampai ketemu di lain waktu ya Bu Iya Dwi. Bu, terima kasih banyak ya Bu Ayu. Iya. Gimana Bu Ayu setelah melakukan proses coaching tadi? Bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah sangat lega ya Bu Dina. Jadi saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik. Alhamdulillah Bu Dwi-nya bisa mengungkapkan apa yang menjadi keluh kesahnya. Terus Bu Dwi juga sudah menemukan jalannya untuk agar keluh kesahnya bisa teratasi. Iya, bagus sekali ya Bu artinya. Kemudian apa lagi Bu? Dan juga Bu, saya tadi sudah menerapkan alur tirta dalam proses coaching saya. Alhamdulillah ya Bu, tadi saya juga sudah mengamati dan menilai bagaimana proses coaching Ibu dengan Ibu Dwi. Alhamdulillah semuanya sepertinya sudah berjalan dengan lancar ya Bu. Ibu juga sudah menerapkan alur tirtanya dan juga sudah cukup menjadi pendengar yang baik ya Bu, saya perhatikan. Ya, terima kasih Bu Dina sudah mengamati, sudah menjadi observer bagaimana dengan pelaksanaan coaching saya. Sama-sama Bu, semoga ke